Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dengan gerak dan izinnya jualah kita dapat bersua balik melalui kaset ceramah adat seri kedua ko nan berjudul Kepribadian Minang. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam kiranya dilimpahkan kepada pemimpin besar kita Muhammad bin Abdillah, seorang yatim piatu dengan 1000 keprihatinan, penuntun umat dari alam dunia nan fana kepada darul akhirah nan abadi tiada batik. Selanjutnya salam sejahtera kepada wangku-wangku, ibu-ibu, dunsana-dunsana dan anak kemanakan para penggemar balerong dimanapun suara kami dapat diterima. Kepada paduka sekalianlah kami antarkan ceramah sederhana ko dengan harapan semoga perbincangan kita tentang adat Minangkabau dengan seluruh pantulannya akan dapat merupakan saranggeh ujung rantiang kayu dalam gemuruhnya gejolak hati pembangunan di bumi Indonesia tercinta ko. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Adapun kemudian daripada itu, pada ceramah kaset lalu telah kita cuba menerjemahkan isyarat-isyarat nan tersimpan dalam tutur bahasa sebagai alat komunikasi langsung. Baik tujuh hikmah nan tersirat pada teknik konstruksi rumah gadang. Dan saketek disingkupkan pula perbedaan dasar antara sili awak je seni belah diri orang lain. Baik itu pun falsafah bermain alang-alang. Agaknya peninggalan-peninggalan budaya nan berbentuk non benda itu telah bercerita panjang tentang kepribadian Minang tempo dulu, sehingga baunnya semerbak sampai melintasi daerah perbatasan. Lebih jauh kita menampak seolah-olah lukisan tadi sengaja diabadikan sebagai contoh jotuladan kepada anak cucunya, kepada kita dan keturunan sundik bersundik untuk menjadikannya landasan sikap dalam hidup bermasyarakat. Namun kita menyadari bahwa nanti di suatu masa orang indak lai menyukui gaya bahasa klasik nan kurang komunikatif. Mungkin isuak rumah gadang hanya akan ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau di Kebun Bunga Bukit Tinggi. Jurus-jurus silik Minang dan unik tinggal sebagai gambar-gambar mati dalam cerita komik. Dan kalau ada orang yang berminat menyusun karya tulis tentang Minangkabau, silahkan datang ke perpustakaan Leiden di Eropa. Catatannya tersimpan di deretan buku-buku tentang Mesir kuno, tentang kota Memphis dan Tebe nan tenggelam, juga tentang binatang-binatang purba yang punah dari permukaan bumi. Apa boleh buat? Roda sejarah memang tak dapat ditahani je tapak tangan. Hilanglah nama nangka hilang. Biarkan hanyut nentara puang, tapi roh adat mesti dipertahankan. Apabila padam kepribadian Minang, badantanglah lonceng kematian Minangkabau. Tinggallah Sumatera Barat sebagai sarang yang pernah bapauni dahulunya. Dengan kata lain, anak-anak kita isu tidak berhak lain mendakwakan diri sebagai orang Minang. Tapi saya anak Indonesia kelahiran Sumatera bagian Barat. Kenapa begitu? Sebab hakikat Minang itu bukanlah hasil seni, bukan wilayah dan juga bukan keturunan. Inyo adalah berbentuk kultur, peradaban, sikap hidup dan memantul dari doktrin adat itu sendiri. Ya, tergantunglah kepada generasi kita kini. Apakah tungkai estafet itu akan ditaruhkan atau kedilipek sampai risiko? Apa kita bersedia menjadi angkatan pengkhianat dan menggelapkan amanah? Apa kita lah siap menerima caci maki sumpah serapah di belakang hari? Apa kita relakan ada di kubu sementara kita melestarikan kehidupan gajah, harimau sampai biawak sekalipun? Jawabannya ada dalam dado kita surang-surang. Angku-angku sanak penangah.
Pada kesempatan ceramah kini nangko, izinkanlah kami melanjutkan membaca bahasa-bahasa sandi dalam wujud kreativitas orang Minang. Kita pilih nan tasera, kita rangkai, kemudian dikonfigurasikan menjadi suatu bentuk nan bisa dicaliak secara konkret. Adapun objek yang kami pilihkan ialah fungsi surau sebagai sarana pendidikan formal dan informal, dan latar belakang tradisi merantau bagi orang Minang. Nah baiklah. De utang bahan sua mengkolansai kato basabui mengkodape akan kita masuk saja kepada pokok perbincangan. Didulang sadulang lai pendulang ameh bangkaulu, diulang saulang lai penyambuang kaset nan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan kodratnya, laki-laki dilayakan dengan bangun tubuh nan kuat kokoh, dengan nyali keberanian nan tinggi dan berpikir lebih rasional dibandingkan dengan kaum wanita. Barangkali dengan segala kelebihannya itulah timbul naluri ingin memimpin, memberikan perlindungan kepada wanita nan memang membutuhkan. Kemudian menyusul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta pembagian tugas nan terpisah menurut kedudukan masing-masing. Sajak manusia tinggal di gua-gua, sampai kepada mengenal peradaban bahkan taruh ke zaman teknologi kini nangko, rupanya pembagian wewenang itu masih tampak nyata, walau batih dan versinya mengalami perubahan-perubahan. Sekalipun akhirnya pihak wanita menginginkan persamaan hak, dan sebagian dah dicapainya, tapi mustahil melawan kodrat, sebab kodrat itu hadir tanpa diminta dan tanpa dituntut. Itu sebabnya perjuangan emansipasi kadang-kadang terasa tidak adil, karena wanita tidak pernah menuntut persamaan kewajiban. Akan pincanglah jalannya masyarakat sekiranya hak disamakan, sedangkan kewajiban tak seimbang. Dalam konteks itu, Minangkabau menganut kaidah tersendiri, yaitu memberikan seluruh apa yang menjadi hak-hak wanita sesuai dengan kodratnya pula. Hak perlindungan keamanan, hak pelayanan ekonomi, kedudukan sosial dan lain sebagainya, dan kasadonya itu lah lama dimiliki wanita Minang. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh wanita yang mengobarkan perang emansipasi tidak pernah muncul di tanah Minang, karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa menuntut sesuatu nalah ada dalam genggamannya. Adat dan merupakan peraturan tertinggi dalam masyarakat, terlalu banyak memberikan fasilitas dan subsidi kepada wanita. Rumah gadang secara gratis disuruh tunggu, ndak ke menyewa, ndak ke mengontrak. Seluruh hasil harta pusaka makanlah, minumlah, pakailah. Nak bersuami dilamarkan sampai pun keturunan menurut garis keibuan. Kurang apa le wanita di tanah beradatku. Hanya satu yang tak pernah lapih dari tangan, yaitu kekuasaan. Walaupun kadang-kadang orang laki-laki sampai mengalahkan orang demi kesejahteraan dusana kemanakan, namun kato putih hado di tangan mama. Wanita Minang tidak mengatur tapi diatur. Mereka hanya punya hak pakai, bukan memiliki. Biarpun kunci ada di pinggang, tapi rangkiang tidak ke dibuka atas perintah siapapun kecuali suruhan mama. Sebaliknya mantang-mantang punya kuasa, seorang mama tidak boleh seleluasa mengambil padi sebelum ada persesuaian dari bundo. Orang padusi tidak berhak jadi penghulu. Namun penghulu alun kataga kalau para bundo kandung sepakat tidak menerima. Baik itu sepanjang adat di pusako. Tak kalau Cindua Mato dihadapkan sebagai terdakwa karena menculik putih bungsu dari Sungai Ngiang, seharusnya bundo kandung selaku kepala pemerintahan berhak memberikan kata hukum. Tapi kasus pelanggaran adat itu diadili oleh Basa sampai Balai, lembaga judikatif nan sadonyo terdiri dari laki-laki. Nan tentu saja atas restu dan pertimbangan sang ratu bundo kandung. Nah, angku-angku di sana penangah.
Dari keseimbangan hak dan kewajiban itulah terciptanya kerukunan dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian angku-angku akan kami ajak menyelusuri radius kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga, baik itu pun dalam masyarakat kampung dan negari. Pada pokoknya, seorang laki-laki di Minangkabau mempunyai fungsi rangkap. Fungsi yang mengakibatkan tumbuhnya ampek tanggung jawab dalam wewenang yang berbeda. Pertama, fungsi ayah sebagai baban langsung dari hukum Islam. Bahwa ayah memikul tanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya dan meliputi tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Inya wajib melaksanakan tugas-tugas kebapakannya sampai mahanta anak-anak dewasa. Dan padusi sampai bersuami na laki-laki sampai mampu hidup mandiri. Di samping fungsi ayah, juga fungsi mama sebagai pengamalan dari ajaran adat. Mama punya tanggung jawab moral memimpin anggota kaumnya sepanjang bateh-bateh dan tagarih di pusako. Mama akan menurukokan sawah, membukakan hutan paladangan, membangunkan rumah gadang, kemudian mengatur pemakaiannya. Dalam hal itu, beliau bukan bakarajo surang, akan tetapi dilaksanakan secara bergotong royong antara seluruh mama-mama dalam kaum dan sifatnya insidental. Sedangkan tugas-tugas mama secara pribadi adalah mengatur hal-hal yang bukan material. Seumpama menjaga kerukunan rumah gadang dan penghuninya terdiri dari beberapa unit keluarga. Katakanlah mama berfungsi sebagai koordinator rumah gadang dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Seandainya ayah dari kemanakan-kemanakannya atau orang Sumando tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, disebabkan lamah atau bacarai umpamanya, maka fungsi ayah diambil alih oleh mama. Dunsana kemanakan tidak ketalantar, biayanya dari haratu pusako dan mama akan menggarapkan sawah secara kolektif. Dengan itu berarti tersedia dua figur penyelamat dalam satu keluarga, yaitu ayah dan mama. Kalaupun salah satu tidak berfungsi, masih ada fungsional lain, sehingga jaminan kehidupannya mutlak terpenuhi, biar kehidupan material ataupun kehidupan spiritual. Itu sebabnya tidak pernah terdengar ratapan anak yatim di tanah Minang. Anak piatu dan kematian mandeh tidak kemenderita di tangan ibu tiri, sebab si anak akan diasuh di rumah gadang oleh padusi-padusi dalam kaumnya. Nah, dunsana kemanakan pandangan. Kalau tadi ada dua peran yang dimainkan seorang laki-laki di Minangkabau, yaitu peran ayah dari hukum Islam dan peran mama dari hukum adat, maka ada satu peran lain yang bersumber dari undang, yaitu tuntutan kewajiban kepada masyarakat lingkungannya. Setiap orang mesti berpartisipasi terhadap masyarakat kampung di mana tinggal, memelihara kerukunan bersama sebagai satu kesatuan warga dalam wilayah jorong atau desa. Membangun sarana-sarana jalan, irigasi, pendidikan, rumah ibadah, sekolah, dan apa saja kebutuhan yang bersifat umum. Elok rumah dek tungganai, elok kampung dek orang tua, elok nagari dek pangulu. Nah, orang tua yang dimungkasi di siko adalah kepala desa dan stafnya adalah mama-mama di rumah gadang tadi. Di tangan mereka lah terletaknya kerukunan dan ketertiban masyarakat kampung. Tapi alah kok selesai tugas dengan 3 tuntutan kewajiban tadi. Alun naik. Masih ada ciek lain dan kedikako. Apa tu? Yaitu wilayah na lebih luas, ialah negari. Negari nan kalau kita jabarkan lebih luas lain, yaitu negara. Seluruh potensi harus dikerahkan. Apa nan ada diderma baktikan untuk negari atau untuk negara. Iyo dana, iyo tenaga, fikiran, waktu, dan lain sebagainya, Pendeknya tidak satu pun orang nan bebas dari tugas-tugas kenegarian. Bajalan mairi yang bayi wa maisi, patah betungkek buto bairi, sadonya mesti talibat.
Tentu saja sabateh kemampuan surang-surang. Angku-angku di sana pendengar, sampai poin tanggung jawab tadi termaktub dalam sebuah pantun papatah nan berbunyi sebagai berikut. Kaluak paku asam balimbiang, timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah nak rang saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan ditenggang nagari jan binaso. Anak dipangku. Dalam arti harfiahnya si anak menyatu jo diri ayahnya secara tunggal. Kok lari tabau lari, kok jatuh asamo tarau. Patah sayuk betungkek paruah nan anak di gungguang juo. Entah kok tanah latas sirah itu wak katurang nan tinggal. Maknanya tanggung jawab mutlak. Jo Tuhan betul betapa. Kemudian di samping mangmangku anak, kamanakan dibimbiang pulau. Membimbing adalah menuntun tangan orang sambil berjalan. Mungkasuitnya mengarahkan kanan baya, membawa kanan bana menunjukkan di malawi ensati rantau nan betua. Nanti kalau lah tibu di jalan data, kabui tarang hujan lata dua maku kamanakan dilapeh-lapehkan. Disuruh melangkah surang diriangkan dari belakang dibari pituah dari Jawa. Barangkali sistem iku ada persamaannya dengan semboyan pendidikan nasional kita, yaitu Tut Wuri Handayani. Kini anaklah dipangku, kamanakanlah dibimbing, maka orang kampung pun dipatenggangkan. Tenggang adalah kata-kata Minang nalah di Indonesia kan. Menurut arti aslinya, ialah kira-kira sama jauh sahu, perbuatan atau karya macam tu. Tidak dapat bertenggang, artinya buntu segala usaha. Mempertenggangkan, membantu, menanggulangi. Tenggang rasa pengertiannya toleransi. Orang kampung dipertenggangkan yaitu usaha nak hidup surang. Ciptakan pemerataan sosial. Hilangkan gap antara si kaya dan si miskin supaya jangan timbul keresahan. Keresahan menjadi pangka bala gangguan kapitmas. Kok tumbuh hawa di lereng agak itabi yang jangan runtuh bukit jangan sampai ke panesan agih lalu waya nak taju. Usah bak sudu-sudu di tepi jalan. Dijambo kanai miangnya, dijuluak kanai gatahnya, dipanjek kanai durinyo, kesudahannya diparun de orang lalu. Nah, bak apulo caronyo menenggang nagari jan binaso. Tanah sebingkah laba punya rumput sahalai laba miliak, tapi malu nanalun babagi. Rimbo dipancang untuk parak, rawang dipetak untuk sawah, tepian laba untuk pandam laba tantu. Tapi rasa kepentingan basamu punya orang sanagari. Caro basuku tagak di suku, caro banagari tagak di negari. Kok malu di ateh hino di baruah, tak kajuit di mudiak, tak gamang di ilia, mamak di pintu utang, kemanakan di pintu bayar. Oleh sebab itu, indaklah mudah menjadi orang Minang kok. Sulit. Tanggung jawabnya luas dan rumit. Babannya barek gayut bagayut. Kapalo sarik berjunjungan bau barisi keduanya suuk kida menjinjiang pulau. Tapi itulah resiko sebagai pemimpin. Pemimpin dan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya dek manusia dan dipimpin, ditanya dek Allah yang memberikan pimpinan. Sadonyo mesti dipertanggungjawabkan kini ataupun iswa. Para penangan kami hormati. Banyak orang yang berpendapat dan kadang-kadang ada juga keluhan dari dalam bahwa orang laki-laki di Minangkabau terlampau diberi ibaban. Sehingga timbul ucapan sinis dan mengatakan laki-laki dijajah wanita. Atau ada nambai buati. Semalang-malang nasib orang adalah nasib laki-laki di tanah Minang. Tak ubahnya bak buruh kontrak di tanah Delhi. Sepanjang hidupnya disumbangkan untuk perusahaan sedangkan milik pribadinya ditiadokan. Diramunya kayu kerimbo, dialahnya batu angjuanau. Maka tagaklah rumah gadang gajah maharam dan salanja kedua balari sepakiak budak menimbau salayuk ubin malayang. Selesai rumah dibangun, maka antrilah kemanakan ke biliknya surang-surang. Sedangkan bagi si mamak dan bajariah hendak ada lantai dan baladia. Beliau berganjua turun ke janjang menuju rumah amak pacar.
Tiba di rumah anak rasa menompang. Sebab awak tinggal di pusat orang. Kedudukan sebagai tamu ndak dapet bak kata surang. Bajalan menapi-napi, malangkah maga-agak, kok rapek mamak rumah lah orang pulang. Maklumlah awak orang Sumando. Orang Sumando nan bak abu dia teh tunggu. Nyampang tibo hujan sadabak nyo datang ngangin sadarok bakiki Sultan Tabangambua. Yo kok rago tulang lai kuai, saku kok lai sadiang boneh badarai galak mintu. Tibo masonyo daun roge batang la condong. Tampua indak bagatah lai, mako diguluang baju di pabunta maretek kaki turun janjang, kasurau juo kesudahannya. Di pangkua sawah kemanakan, di lambuak tanaman kareh dituga tanaman mudo nandape anyo makan di dangau. Asianyo pantang dibawa pulang, sebab itu pusako tinggi tacalo bana dalam adat. Batanam di sawahan baladang di parak bini, tibo mamak dibagi-bagi, sebab haratu pusako orang. Kesudahan kalapau dimakan kanyang. Maka kesimpulannya, orang laki-laki Minangkabau hidup tak bermilia. Hubungan jo anak indah akrab, tabateh judin dia ngadat. Harga dirinya hilang, status sosialnya kabua dan inyo hidup tanpa harapan dan tanpa jaminan hari tua. Nah, untuk mengembalikan harkat kemanusiaannya itulah mangkuinyo marantau jauh kawin jupadusi orang lain. Di negari orang inyo menemukan kembali miliknya nalah hilang. Inyo membangun rumah tanggo dan dirinya sendiri jadi tuan. Inyo mencari jabatan surang dak ada orang ke mana guanya, dak ada orang ke mengumando. Inyo makan barana anak indak mituo ke maupe atau pembayan ke menyindir. Di rantau ndak ada urun sana kamu usia ndak ada kemanakan kemanggaduah kok tibo mamak jadi tamu. Nyo hidup bebas tanpa basa-basi, tanpa katu pemanih dan memuakkan. Di sekolah baru tarasu jadi orang. Jadi pada hakikatnya, orang Minang marantau adalah pelarian. Marantau sebagai pernyataan protes terhadap struktur adat, sistem masyarakat nan senjang penuh kemunafikan. Marantau adalah manifestasi dari pemberontakan dingin kepada aturan kaku, aturan dan dirinya sendiri tidak mampu merubahnya dari dalam. Kini timbul pertanyaan. Iyo ba itu? Kok kaji ya? Batua kok orang awak marantau adalah hijrah dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat peradaban. Iyo koh orang Minang maranyu pai marantau ulah dijajok di nagari. Kalau kami ke menjawab pertanyaan ko, maka kami mengatakan indah. Ndak begitu. Tapi batua koh orang Minang lah menciptakan kekeluargaan patrilineal, yaitu kekeluargaan yang bersifat ayah anak, dan meninggalkan matrilineal kekeluargaan mamak kemanakan. Jawabnya secara praktis iyo, tapi secara ideologis indah. Apa alasan kami mengatakan begitu? Tradisi merantau lah mendarah mendaging bagi orang Minang sejak siswa. Barangkali ikulah salah satu warisan tertua dari nenek moyang sebagai suku petualang di daratan Asia. Pada mulanya merantau antar nagari atau antar luak di Minangkabau. Kemudian berkembang ke daerah tetangga, ke Jambi, ke Riau, ke Mandailing atau paling jauh ke Bengkulu. Sesudah Perang Padri makin berani, lahado namuju barang ke Pulau Jawa, sampai menjalang Japang Maswa. Waktu itu sifatnya baru rantau musiman, yaitu hendak membawa keluarga dan sekali setahun pulang. Hari kepuaso tiba di rumah habis rayo balik pulau itu sepanjang musim. Tapi lewat tahun 50 terjadi perubahan total dari bantuan tradisional kepada cara yang lebih maju. Mungkin akibat pengalaman baik masuk Malaysia ditambah masuk Jepang juga darurat, maka sesudah terbuka perhubungan orang awak lingkup kabui karantau membawa keluarga. Sehingga kampung langang negari tinggal orang lah habis merantau Cino. Keadaanku bertambah parah sesudah negari bagolak tahun 60-an. Kini ko labasera anak Minang maunyi nagari laweh antara Aceh Irian Jaya.
bahkan sampai ke Brunei, ke Malaysia. Iduit rukun je penduduk asli ditampe inyo inggo mencakam dengan berbagai profesi jalan iduit. Tidak saja di kota-kota gadang, tapi sampai ke desa-desa, ke gunung-gunung, di pasar, di kantor, di pabrik, di oto, tapi jarang di sawah atau di ladang. Kita balik ke pokok persoalan. Akibat dari pengaruh lingkungan, ditambah dengan kondisi dan jauh dari campur tangan pusako, nampaknya kehidupan di rantau praktis di luar ikatan-ikatan adat. Unit keluarga hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan dunsana je kemanakan lah membantu keluarga bebas pulau bersama orang Sumando. Kok lai tandang batandang basuo masu warisan, sifatnya sekadar silaturahmi. Satu kenyataan bahwa lah terjadi pergeseran dari bantu matrilineal kepada bantu patrilineal secara umum. Akan tetapi, siapapun tidak dapat membantah kalau di luar itu nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi. Orang masih tunduk kepada tata krama kekerabatan famili. Hubungan mama jika manakan tapaliaro bahkan tambah mesra. Minantu tetap digalai, baipa, babisan, basumando, menyumando, babako, babaki, tarui harago maragui. Baitu pun caroba kampung panagari. Pernah pada suatu hari terdengar dialog antara ayah Joana dan cukup berkesan untuk disimak. Itu sebagai bukti. Ada seorang laki-laki suku Caniago menyumando ke orang Sekumbang. Tinggalnya di Medan. Anak beliau bernama Ervan, sedang duduk di bangku SMP. Karena terpengaruh juga ada tepanuli, maka si Ervan ko meletakkan suku di ujung namanya. Banggalah paja junamo Ervan Caniago. Mencari kejanggalanku, maka ditegurlah dek si ayah. Ko pas Medannya kira-kira, Pan, kenapa kau pakai suku Caniago? Menjawablah si anak, iyalah pula, ayah Caniago, aku pun Caniago. Sambil singin-sing yang badak dijalehkan dek si ayah. Bukan begitu, Pan. Sebetulnya suku kau itu Sikumbang. Bah, Sikumbang sekumaknya itu. Iyalah, itunya pula maka suku kau itu Sikumbang. Jadi, ya Ervan Sikumbang, bukan Ervan Caniago. Nah, kalau begitu aku ni ikut maknya. Semua kalian ikut mak. Kenapa begitu? Iya begitulah cara dan awak. Kita ini Padang, Pan, bukan Batak. Nampak jaleh dalam dialog pendek iko bahwa kalaupun tinggal di rantau, namun adat indak ka dirubah. Inyo indak kemangkelen suku anak-anaknya menjadi suku pusakonyo. Satu harapan, mudah-mudahan adat Minang indak kepupui. InsyaAllah. Angku-angku sidang pendengar. Lebih lanjut akan kami kemukakan data dan fakta dan memperkuat keyakinan bahwa adat sebagai warisan budaya masih akan dipertahankan. Bahkan indahlah terlampau berlebihan kalau dikatakan mereka yang dirantau dan tinggal di lingkungan bermacam-macam kebudayaan lah mengamalkan adat secara murni. Setidak-tidaknya dalam hal yang sedang kita permasalahan kini. Maaf, akan kami ambil contoh Jakarta. Bagaimana ke Jakarta? Sebab nan pertama, daerah pemukiman orang Minang di luar Sumatera Barat nan terbanyak adalah Jakarta. Menurut sumber nan dapat dipercaya, saat ini jumlah orang awak di Jakarta mendekati 800.000 jiwa. Artinya dalam 9 manusia ciek Minang, atau kira-kira 23% penduduk Sumatera Barat sendiri. Pendeknya kalau dusa nak pergi ke pasar proyek Tanah Abang atau sekitarnya, apa bahasa awak salah. Dijamin tak kesaset. Baik itu banyak orang awak. Sudah itu alasan kami mengambil ukuran Jakarta, sebab kami tinggal siku. Jadi faham mana situasinya. Dan kami yakin bahwa suasananya indak kejauh berbeda di daerah perantauan lain. Kita mulai dari memangku anak. Masalah iko rasanya ndak perlu disingkukkan secara panjang lebar. Otomatis baban laba pikwa. Allah dirasuak menjariau, Allah dikasau laki ato.
Batua menurut adat, syah menurut syarat. Kemudian tentang